Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Hai orang-orang yang mengaku beriman, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Bapak Rektor beserta jajarannya, Bapak Ketua PWM, teman-teman PWM semuanya, PWA, Aisyah dan seterusnya, maupun hadirin para jamaah tablik musibah yang insya Allah semuanya sehat walafiat, diberikan karunia Allah, terhindar dari COVID, makanya banyak, lalu punya imunitas yang tinggi, karena saat yang sama di UNIP tetangga kami saat ini, Ketua RW Pak Haji Parlan, MPD, jam 5 tadi meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah, baru saja baca Yasin di masjid, semuanya serba cepat, maka kemudian kalau kita saat ini masih diberikan karunia, kesempatan bisa bernapas, diberikan kehidupan, bisa sehat walafiat, maka pantaslah kita ini untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah, dan insya Allah semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada khususan ila ibu atau keluarga besar Bapak Zulkarnain Abdi Sepuh, sahabat kita, teman kita, kader Muhammadiyah, Persyarikatan, yang luar biasa kita mengenali beliau, dan seluruh Sohibul Musibah. Kita semua ikut turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum. Semoga beliau ini memenuhi janji Allah, barang siapa meninggal karena wabah, maka dia adalah syahid, menjadi syuhada yang hadiahnya oleh Allah langsung surga Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, saya kenal beliau secara pribadi, kesantunan, budi akhlak beliau yang santun, rendah hati, aura ibadahnya nampak, lalu giroh perjuangan beliau amar ma'ruf nahi mungkar, suka berdakwah. Maka ketika ada kesempatan fit and proper test, terus terang saya tidak berani menilai pada beliau. Beliau orang baik. Boleh saya mendengar jamaah sekalian, apakah beliau orang baik? Iya, betul, orang baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah beliau ini bukan orang sembarangan. Khair. Beliau berjuang ya. Toib. Amin amin ya. Amin. Saya Nama Ustaz. harus ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah tabligh musibah yang diberkahi Allah, kita semua menjadi saksi, kita melihat dan mendengarkan di mana-mana ada bencana. Ini gambarnya Pak Edward ya. Bikin bencana tadi, mengalahkan saya di tenis tuh. Di mana-mana ada bencana, ya. Aceh, tsunami, Jogja, Bantul, Klaten, Palu, gempa, semuanya telah berlalu.
Sriwijaya air jatuh, Sumedang longsor, Sulawesi Utara gempa, Kalimantan banjir, Gunung Merapi meletus, dan air laut meluap, banjir di Manado, dan semuanya itu korbannya banyak sekali. Semua terjadi berentetan. Rasanya kita diingatkan bahwa selama ini kita terlalu fokus kepada COVID, terlalu takut mau mati karena COVID, seolah-olah kematian itu cuma datang dari COVID. Padahal kematian bisa datang dari berbagai cara. Ketika Tuhan berkehendak, rasanya kita sedang diingatkan. Kita hanya ikut dengan protokol kesehatan, namun sayang banyak di antara kita lupa dengan protokol keimanan yang seharusnya jadi pekerjaan kita sebagai hamba Allah yang mukmin. Kita cuma fokus kepada imunitas. Kita menyiapkan diri dengan kekebalan fisikal. Kita lupa, kita siapkan iman untuk bekal di akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berbenah diri. Tentu ini teguran dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Waktu berlalu begitu cepat, menipu kita yang sering terlena. Belum sempat berpikir di waktu pagi, hari sudah menjelang sore. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak salat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Ingin setiap pagi membaca 1 juz Al-Quran, menambah hafalan 1 hari, 1 ayat, itu pun tidak dilakukan. Kita berencana tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud, witir, dan doa. Walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan, berfoya-foya dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia kita di angka 30, sebentar kemudian 40, 50 tahun, dan tahu-tahu sekarang sudah 60 tahun. Kita ketemu sahabat, ketemu tetangga, ketemu teman, dipanggil datuk, dipanggil kakek, opa, oma, nek, nenek. Artinya apa? Kita sudah disebut orang tua. Tak terasa. Lalu sambil menunggu hadirnya sakaratul maut, diperlihatkan catatan amal yang pernah kita buat. Astagfirullahaladzim, ternyata bekal kita masih belum seberapa. Kita, amal kita, tabungan kita, semuanya belum seberapa. Kalau jadi pegawai, jadi dosen, jadi guru, jangan-jangan tidak ada yang kita wariskan. Jangan-jangan tidak ada ilmu yang kita tinggalkan. Lebih parah lagi, tidak ada mahasiswa kita yang mengakui kita sebagai gurunya. Atau orang tetangga kita, teman kita, tidak ada yang bermanfaat dari kita. Khairukum anfa'uhum linnas. Baik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Itu tidak terasa. Kehadiran kita tidak mewarnai. Bagaimanakah keberlangsungan nasib hidup orang yang menghabiskan umur? Tak pernah ada ilmu, tak ada pesan, tak ada wasiat yang bisa dimanfaatkan. Kalau tak ada sedikit, tapi apakah itu bermanfaat bagi lingkungan kita? Silaturahim tak pernah dilakukan, bahkan sering kita memutuskan silaturahim. Orang mudah sekali menyakiti dengan ucapannya, dengan perilakunya,
tabiatnya tak terasa. Semuanya itu membuat kita dihindari, kehadiran kita ditakuti karena tabiat kita. Semua orang merasa terancam karena mulut kita, karena sepak terjang kita. Jamaah sekalian, apakah roh seperti ini tidak akan melolong nanti? Apakah dia tidak akan meraung, menjerit, menangis, menahan kesakitan di saat berpisah dengan tubuh, di saat datang sakaratul maut? Bagaimana kalau sakaratul maut tiba? Jamaah sekalian, kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kemudahan di kala sakaratul maut tiba. Saya ingin bertanya, apakah hadirin sekalian ada yang pernah melihat detik-detik sakaratul maut itu tiba? Pernah nggak kita menyaksikan orang antara hidup dan mati berjuang sakaratul maut dicabut, nyawa dicabut? Alhamdulillah, saya pernah menyaksikan di depan mata saya. Ini sangat subjektif mungkin, tetapi saya menyaksikan manusia, mayat, maaf, daging, jasmani itu seperti pelendungan berisi air. Dari jempol itu mengempes, berjalan membeku sampai dengkul, berhenti sejenak, kemudian sampai di pinggang, berhenti sejenak, naik sampai di dada, berhenti sejenak, lalu tiba-tiba sampai di leher, berhenti. Di saat itu apa yang terjadi? Rahang atas rahang yang dengan bawah bertabrakan, buak, buak, buak. Lalu mata bolak-balik, naik turun. Luar biasa. Bisa digambarkan penderitaan ketika sakaratul maut. Bagaimana saat seperti itu lidah bisa terucap la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah tidak bisa, Allah bisa nggak ucap di saat sakaratul maut? Na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian, hadirin dan sekalian, ini saat-saat yang sangat sulit kita akan lewati semua itu. Bayangkan kalau kita tidak pernah mulut dan lidah ini mengucapkan tahlil, tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah mengucapkan kalimah Allah, maka ketika sakaratul maut tiba, lidah tidak punya darah. Di saat itu, apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Tiba-tiba kemudian dicabut roh dan kemudian mata terbelalak, tertarik ke atas. Allahu Akbar. Beruntunglah mereka yang ada kesempatan detik-detik terakhir seperti itu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kemudahan, rahmat, kasih sayang Allah di kala saat detik-detik sakaratul maut tiba. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Hadirin dan hadirat sekalian, itu pengalaman pribadi yang pernah saya lihat, saya alami. Saat ini kita hanya berdoa, ya Allah, ya Rabbi, tambahkanlah usia kami, ya Allah. Kami perlu waktu untuk beramal, ya Allah. Sebelum Engkau akhiri ajal kami butuh sebentar saja untuk bersedekah, sebentar untuk membayar hutang, untuk sebentar, ya Allah, untuk meminta maaf kepada tetangga, kepada saudara kami, kepada seluruh keluarga besar UMB, teman di kantor, ataupun boleh jadi
kompetitor kami dimanapun berada. Kami belum usai meminta maaf ya Allah. Belum sempat kami bertobat ya Allah. Belum cukup mungkin jamaah sekalian. Belum cukupkah kita mensia-siakan waktu selama 30 tahun? Selama 40 tahun, 50 tahun, ataupun sekarang 60 tahun. Kira-kira perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang, dan malam? Perlu berapa minggu? Berapa bulan? Berapa tahun lagi agar kita bersedia dan cukup bekal untuk mati? Ironis memang kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan merasa tidak kehilangan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Ini semua adalah musibah. Ini adalah musibah. Jamaah sekalian, kenapa musibah? Karena kita baru saja di medsos dikejutkan dengan ada mayat yang ditolak bumi di Pasuruan. Anda bisa lihat semuanya di YouTube. Ataupun ada mayat pejabat yang meninggal dalam waktu yang singkat tapi keluar belatung. Seblawong itu berapa itu Pak Saifullah? Seblawong itu seember besar untuk mandi itu ya. Hebatnya itu keluar bukan dari belakang, tapi dia keluar dari mulut bersama kotoran. Punya anak 7, hampir semuanya di luar negeri. Ada yang nikah dengan orang Amerika, Inggris, Belgia, Jepang. Di saat meninggal itu diurus oleh Pak Mudin, dan Pak Mudin kemudian melihat kejanggalan, begitu datang ke rumah itu, baunya busuk luar biasa. Sebagaimana biasa ngurus mayat, perutnya ditekan, dibersihkan, keluar itu belatung. Bukan dari anus, tapi keluar dari mulut. Kemudian dijungkir, maka belatung keluar sebanyak ember besar seblawong, dan kemudian setelah dimandikan, kafannya mengkerut, tidak sanggup menutupi badannya. Luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika puncaknya adalah akan dimasukkan ke mobil jenazah tidak dapat datang, dicari di 6 tempat, semuanya tidak bisa dipakai, sehingga kemudian yang ada adalah tetangganya lewat. Tetapi kemudian ketika mayat ini mau dinasihkan ke mobil, istrinya mengejar, jangan sampai mobil ini dipakai oleh pejabat itu. Bang, ingatkah engkau anak kita satu-satunya jam 12 malam sakit, kita minta tolong diantar. Ingat nggak itu? Kemudian ditolak, diusir, saya ngantuk, saya lelah. Kok kenapa? Kok minta tolong saya? Kok tidak tetangga yang lain? Saat itu anak kita mati. Gara-gara pejabat ini, tidak, mobil kita tidak boleh dipakai. Tidak jauh kemudian ada tukang ayam membawa mobil troli itu siap untuk mengantar, tapi mohon izin sebentar karena banyak letong ayam, dan kemudian dibersihkan. Mayat ini kemudian diangkut dengan mobil ayam. Betapa terkejutnya semua orang karena sampai di kuburan yang tadinya kelihatan kering siap dipakai, atau keluar comberan, mengalir, dan kemudian mayat ini terbenam dalam air comberan di tengah kuburan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, ini kisah-kisah yang menggambarkan barangkali ketika sang mayat ini itu hidup, waktunya untuk apa. Mari kita mencoba untuk mensyukuri. Kira-kira kalau jamaah sekalian, kalau disuruh memilih itu, pengen jadi orang yang miskin tapi sabar,
atau kaya tapi bersyukur? Kalau ada pertanyaan, kira-kira lebih baik yang mana? Miskin yang sabar ataukah kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur. Pak Dedi tepat itu ya. Kaya yang bersyukur. Sebagai ilustrasi sebenarnya kalau dipilih Anda semua ini, pilih Nabi Ayub apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, Pak De. Nabi Sulaiman ya. Karena doa Nabi Sulaiman itu, ya Allah, berilah kami ini kekuasaan yang setelah itu tidak ada manusia yang mempunyai kemampuan kekuasaan seperti saya. Karena Sulaiman itu kekuasaannya melampaui makhluk yang ada di muka bumi. Jin, setan semuanya dikendalikan. Kekayaannya tak tertandingi, kekuasaannya tak tertandingi. Bisa berbicara kepada semua makhluk. Semuanya ijabah oleh Allah ditemui. Nabi Ayub juga demikian. Kaya raya, penguasa, hartanya tidak keturunan banyaknya. Anak istrinya banyak, membanggakan semua. Tetapi beliau diuji. Karena iblis komentarnya, ya wajar Ayub itu mereka alim ibadah. Karena dia kaya. Maka Allah mencabut kekayaannya. Dicabutnya kemudian kekuasaannya. Anaknya semuanya diangkatnya. Istrinya semuanya menceraikannya karena seluruh badannya adalah berpenyakitan. Hanya satu yang setia. Makanan habis, semua penduduk mencilkan dia. Tapi Ayub tetap sabar. Terakhir makanan tidak ada, tinggal rambutnya istri yang terakhir itu untuk beli roti ke pasar. Ketika dia datang mencari mana Ayub terlanjur marah. Tapi ternyata yang datang adalah istrinya membawa roti. Kemudian dimaafkan. Dan Ayub saat terakhir, ya Allah, kalau ini belatung sini sudah berada di leher saya, sekarang sudah merambat ke lidah saya, maka lidah saya tidak sanggup lagi mengagungkan asmamu, ya Allah. Terus bagaimana saya bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan takbir dan tasbih kepadamu, ya Allah. Maka kemudian Allah, hei Ayub, engkau lulus, hei Ayub, engkau lulus. Kamu sekarang lihat kolam itu. Kamu masuk ke kolam, getarkan kakimu, maka semua penyakitmu hilang, ulat-ulatmu semua hilang, kembali muda dia, dan kemudian mereka happy ending. Jadi kalau begini kembali Om Deddy, pilih Ayub apa Sulaiman? Hadirin dan hadirat sekalian, ini gambaran kita bahwa sesungguhnya dua dimensi, dua tokoh Ayub maupun Sulaiman, dua-duanya adalah baik di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dua-duanya adalah indikator ketakwaan. Sabar dan syukur menjadi ciri khas hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, karena di saat dia senang, dia syukur, di saat dia susah, dia sabar, di saat kena musibah, dia sabar, di saat dia naik pangkat, dia syukur, di saat dia kaya raya, dia syukur, di saat dia miskin, kena musibah, tetap dia sabar. Itulah ciri orang yang beriman, yang ditunggu-tunggu oleh surga bagi hamba Allah yang terus berusaha untuk bertindak. Ista'inu bisobri wassalah. Terakhir, saya hanya mengingatkan sedikit. Ada beberapa sebab mengapa musibah itu datang. Yang pertama, musibah itu datang karena banyaknya maksiat. Ini dinukilkan di dalam Al-Quran surat Yasin yang setiap saat kita baca.
Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa yang keterlaluan dari para manusia kepada Allah. Yang kedua, musibah datang karena apa? Karena banyaknya orang berbuat dolim. Berbuat dolim. Al-Quran surat Al-Qasas 59. Kami tidak akan hancurkan suatu daerah, suatu wilayah, suatu negeri, kecuali para penduduknya banyak berbuat dolim. Ketiga, musibah datang, bencana datang karena kelakuan tangan-tangan manusia. Hutan hancur, sungai hancur, laut hancur karena tangan-tangan jahil manusia. Yang keempat, bencana itu terjadi karena tokoh, karena pemimpin melakukan kemaksiatan dan kedoliman, melakukan ketidakadilan. Jemaah sekalian, tentu kita menyaksikan dan di mana-mana ada kedoliman karena sudah dicontohkan para umat nabi-nabi terdahulu, apakah itu Nabi Lot, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi kaum Samud, kaum Ad, dan sebagainya. Para pemimpin yang bersumpah di atasnya Al-Quran, demi Allah tidak korup, tidak dolim, tidak maksiat, lalu tetap juga mereka maksiat. Siapa lagi yang mengundang musibah itu? Hartawan, orang yang banyak harta, orang-orang kaya, tapi mereka berfoya-foya, pamer harta. Kita lihat di TV, di saat orang punya COVID, mereka pamer harta kekayaannya, mobilnya yang mewah, ditunjukkan di tengah-tengah penderitaan tetangga dan masyarakat bangsa yang ada saat ini. Sedikit lagi, Pak Saifullah, ada ulama. Kenapa bencana datang? Karena ulama itu menjual ayat-ayat Allah, menjual Al-Fatihah dengan harga yang rendah. Dulu diharamkan, tiba-tiba sekarang dihalalkan. Dulu tidak boleh, sekarang boleh dengan berbagai alasannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mengapa musibah itu datang? Yang tidak kalah berbahayanya adalah kalau ada orang-orang benar, ya, orang-orang yang pintar, melihat kedoliman itu diam. Kalau banyak orang terdolimi, orang yang tahu, orang yang ngerti, itu diam. Mengapa bala bencana itu terjadi? Karena ada orang-orang soleh, orang-orang baik, dia tetap diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Ini di dalam surat Quran, surat Al-Anfal. Takutlah kalian dengan musibah yang tak hanya menimpa orang yang maksiat, tapi juga menimpa orang yang berbuat, tidak hanya menimpa orang yang berbuat maksiat, juga orang-orang yang berbuat dolim, tetapi juga kalian orang-orang soleh akan terkena ketika ada kedoliman, kemungkaran, maka Anda semua akan terkena. Insya Allah, jamaah sekalian, kita tidak termasuk bagian dari oknum-oknum yang menghadirkan musibah di lingkungan kita, di dalam rumah tangga kita, di masjid kita, di jamaah kita, di organisasi persyarikatan kita, atau di Universitas Muhammadiyah tercinta kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan dari itu. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang disebut sebagai generasi Robbi Rodiyah, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pelopor, pelangsung dan penerus amal usaha Muhammadiyah. Kiranya itu nasrun minallah wa fathun karim. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Aminuddin yang sudah menyampaikan tausiahnya malam hari ini. Sangat menyejukkan dan membuat wawasan kita bertambah tentunya.
Yang berikutnya kita mohonkan kepada Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Haji Syaifullah MAG, untuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pada Bapak, monggo, disilakan. Tolong mic-nya, Pak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbus samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Al-ayah surat Al-Mu'minun ayat 115. Keluarga besar Muhammadiyah seprovinsi Bengkulu yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita semua. Amin. Terus kepada para pimpinan, baik pimpinan Muhammadiyah wilayah, daerah, cabang ranting, juga pimpinan Ortum dalam hal ini khususnya Aisyah di semua tingkatan, juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah di semua lini termasuk yang kita banggakan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pak Rektor, Pak Dr. Haji Sa'roni, dan para wakilnya yang saya muliakan. Sambutan kok terakhir ya? Sambutan tuh di depan. Menguatkan, Pak Ketua. Melengkapi, Pak. Lebih menguatkan. Taukid kan? Terima kasih. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh khususnya Al-Mukarram, kandidat guru besar Bapak Dr. Haji Ahmad Aminuddin MSI. Sudah cukup. Amin. Sudah cukup. Amin ya Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, penasihat pimpinan wilayah Aisyah, Bu Yus yang saya hormati dan semuanya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, saya sedikit memberikan tambahan, tapi sebelumnya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah seprovinsi Bengkulu, menghaturkan duka yang dalam untuk keluarga almarhum Pak Abdi Zulkarnain Sitepu MAG, Ibu Sutri dan si kecil dan keluarga besarnya, mudah-mudahan insya Allah almarhum Pak Abdi Zulkarnain Sitepu MAG dalam posisi husnul khotimah. Amin. Catatan serius dari Pak Dr. Ahmad Aminuddin tadi itu, kita yakin bahwa beliau termasuk dalam kategori kelompok syuhada karena berjuang mengakhiri hidupnya disebabkan karena wabah dan beliau berakhir dengan meninggal. Janji Allah memang surga, insya Allah. Amin. Kepada Bu Sutri dan anaknya, kami berharap tetap tegar, sabar, dan sudah barang tentu selalu mendoakan almarhum. Kita semuanya akan menuju ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, ada kenangan spesial saya dengan almarhum. Kira-kira 9 tahun yang lalu, beliau ini mengikuti perkaderan Muhammadiyah di tingkat pusat di Jogja. Dan itu kita tugaskan.
Selesailah perkaderan itu dan semua peserta se-Indonesia sudah pulang ke wilayahnya masing-masing. Tetapi beliau masih di Jogja. Kami tahu karena kebetulan kami ada acara juga untuk urusan perserikatan di Jogja dan ketemu beliau di kantor PP Kiai Dahlan 99. Loh, Pak Abdi masih di sini? Iya, Pak Saiful. Bla bla bla, singkat cerita, tidak mengeluh. Cuma cerita. Kehabisan sangu. Nggak bisa pulang. Saya kontak bendahara PWM menyampaikan situasi ini, kemudian diselesaikan beliau. Dan ketika pulang dari Jogja ke Bengkulu bersama saya naik bis. Zaman itu belum ada pesawat yang murah. Begitu naik bis, turunlah kami di Jakarta, di Pulau Gadung, kemudian meneruskan ke Sumatera, naik bis juga. Yang menarik, kami ini mendapat titipan dari mertua oleh-oleh untuk keluarga, beberapa bungkus kardus, lalu dia membawa bungkusan itu dan saya juga membawanya. Bungkusan yang untuk keluarga di Bengkulu yang kebetulan dibawa dia, alhamdulillah dimanfaatkan copet. Saya tanya, di mana barangnya Pak Abdi? Tadi saya taruh di sini Pak Saiful. Oh ya, insya Allah dimanfaatkan orang lah. Begitu kalem dia mensikapi suasana apapun keadaan, termasuk kehabisan dana tadi itu. Saya melihat apa yang dikatakan Pak Amin, santun orangnya, sederhana, humble, tetapi istiqomah ketika bicara A, ujungnya juga A. Beberapa kali beliau diutus oleh Pak Dekan Fai untuk mewakilinya, menyerahkan anak-anak didiknya yang ditugaskan ke PWM. Beliau yang mewakili sebagai ketua program studi KPI. Kadang-kadang dikirim 9 orang, kadang-kadang 13. Beliau secara tekun mendampingi, menyampaikan ke kami, mengantarkan ke kami, ditemani tentu Bu Misbah, wakil dekan 1 atau wakil dekan 2. Saya menangkap pesan-pesannya itu selalu orientasinya ke depan. Dan minta tolong Pak Ketua BWM, ini anak-anak di kader tidak hanya otaknya tapi hatinya. Tidak hanya nalarnya tapi nuraninya. Saya nangkap pesan itu dalam sekali. Dan begitu selesai, kami kembalikan ke Fakultas Agama, beliau juga mewakili. Jadi betul kalau beliau ini memang sejak awal, sejak di Sumatera Utara, kemudian lama di Jogja, bla 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 bla, kita kenal itu sampai di Bengkulu, orientasinya memang orientasi jauh ke depan, ingin melahirkan generasi yang nantinya akan menghadapi tantangan yang berbeda, dan kader itu menggerakkan perserikatan. Ini saya kira warisan beliau yang perlu kita copy paste, istiqomah di dalam mendidik anak-anak untuk masa depan. Dan apa yang dikatakan Pak Rektor, rupanya beliau juga sudah mempersiapkan diri di tengah-tengah keluarga yang kebetulan untuk ukuran hari ini masih memiliki usia 4 tahun, rupanya beliau memang diminta Allah untuk menyiapkan diri untuk melampaui masanya, untuk melampaui zona yang kita alami. Dan ternyata beliau duluan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenangan saya, catatannya singkat. Mari kita copy nilai-nilai terbaik untuk beliau dan kita jadikan modal
untuk berjuang di persyarikatan ini. Kita jadikan modal berjuang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Amin soal pilihan ke Nabi Sulaiman yang kaya dan bersyukur. Pilihan kedua itu ke Nabi Ayub yang penuh ketabahan menerima, sabaran menerima ujian-ujian Allah. Itu makanan kita sehari-hari kan? Dan betul apa yang dikatakan Buya Ahmad Amin tadi itu. Itu pakaian kita kok itu sehari-hari. Ketika kita mendapatkan kenikmatan tentu bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian tentu kita bersabar. Yang jadi soal kemudian bagaimana dua sifat ini menjadi pakaian kita sehari-hari, bukan hanya di omongan saja. Caranya sederhana. Kalau malam habis sholat tahajud, mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikan inspirasi saya untuk selalu bersyukur kepadamu. Doanya simple. Coba pakai doa ini. Kalau Bapak Ibu masih percaya pada saya. Hamim ya Allah ya syakur. Hamim ya Allah ya syakur. Coba dipakai setengah jam atau seperempat jam lah. Nanti hidup kita sehari-hari di luar sholat kita ini selalu terinspirasi rasa syukur kepada Allah. Kemarin setelah mengisi acara hari Sabtu di kampus 4, saya ke PWM sampai habis duhur, kemudian sama Pak Haji Zualin diajak makan nasi bungkus dengan anaknya Pak Nazar itu Fikri. Rupanya Pak Jizo beli 4 bungkus dibawa dari kampus 4 ke PWM. Sisa 1 saya pulang baru belok keluar dari PWM lurus ke belok kiri. Itu kan tempat orang jualan yang sudah tutup. Dipakai tiduran oleh gembel. Gembel itu ya orang setengah gila itu. Tapi saya kasihan dia. Udah jam 12:30 kayaknya belum makan. Saya lihat matanya, loh kok kelap-kelip. Tapi tiduran. Saya bel Pak Zo masih di atas, saya sudah keluar. Pak Jizo, nasi bungkus 1 tadi itu, kalau nggak dimakan di bawah itu ada orang yang perlu dibagi. Fikri turun antarkan. Oh iya Pak Ketua, tidak dimakan. Ini kan inspirasi syukur. Kadang-kadang kita melihat di jalan seorang ibu setiap pagi bawa 2 anaknya kecil diajak jalan, dia mengambil sampah. Ya Allah, kita bersyukur. Untung di kantong ini masih sedia uang untuk mereka. Kita berhenti, kita kasih. Ini kan inspirasi syukur. Tidak mungkin itu tiba-tiba hadir kalau kita tidak mendidiknya. Caranya mendidik itu, 1, habis sholat tahajud, selain minta ampun kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku selalu mendapat inspirasi syukur. Karena itu izinkan aku memanggilmu. Hamim ya Allah ya syakur. Hamim ya Allah ya syakur. Hamim ya Allah ya syakur. Coba dilakukan 1/4 jam. Setelah kita minta ampun kepada Allah. Soal sabar juga begitu. Coba berzikir. Ya Allah ya sabur, ya Allah ya sabur, ya Allah ya sabur, ya Allah ya sabur, ya Allah ya sabur. Yang kita ucapkan itu ditembuskan ke hati. Karena itu makanan hati, bukan makanan nalar, makanan hati. Nah, hati ini
hanya bisa untuk kita supaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba itu. Ini tambahan untuk apa yang sudah disampaikan Pak Amin. Saya ingin mengembangkan aspek bagaimana caranya. Itu caranya. Salat tahajud setelah itu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini saya buka kartu. Tapi jangan difahami berlebihan. 5 tahun yang lalu itu, saya sudah di BCI guru tauhid saya. Nanti tahun 20, 21 sampai 27 itu akan ada situasi yang gelap, 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 dan gelap. Dan digambarkan nanti akan ada orang yang meninggal, belum selesai meninggal di sini kita selesaikan, baru kita selesaikan, atau baru akan selesai, tiba-tiba mendengar ada kematian lain. Coba bayangkan dalam beberapa hari, 4-5 hari ini aja. Profesor Johan meninggal. Tetangganya Pak Amin, tetangga saya juga, orang Unip. Jam 6.40 atau 45 paginya, almarhum Pak Abdi Zulkarnain Sitepu. Hari itu habis kita sholatkan, langsung kita bergegas untuk menyelesaikan almarhum Pak Abdi sampai ke tempat pemakaman bersama anak-anaknya yang banyak itu. Bukan anak genealogi, tapi anak ideologis. Mahasiswa-mahasiswi sampai diantar, sampai mereka mengantar ke pemakaman. Luar biasa itu. Dan semuanya serba spontan. Sampai mobil dibawa ke rumahnya itu, kita minta waktu untuk menyolatkan juga, walaupun di rumah sakit sudah disolatkan. Kita solatkan. Mereka spontan itu tayamum, jenazahnya ada di mobil. Kita pimpin. Jadi antusiasme, kader-kader ideologis. Bahkan saya lihat di pemakaman itu, ada yang menangis bersenggukan. Rupanya, kata Pak Dekan, ini anak kesayangannya. Jadi, itu. Ke depan, dan tidak lupa apa yang dikatakan Buya Ahmad Aminuddin tadi. Jam 5 sore tadi, kami mendengar sahabat kami, orang masjid, Pak Parlan, sampai hari ini belum dikebumikan. Meninggal. Saya dengar-dengar juga ada aspek COVID-nya. Dan ini terjadi ke depan semakin seru. Mudah-mudahan omongan saya salah. Ke depan semakin seru. Saya ingin mengatakan bahwa kegelapan kehidupan yang penuh gelap ini akan terjadi sampai tahun 2007. Maksud saya 27. Dan karena itu, yang sekarang ini baru pemanasan. Baru pemanasan. Saya berharap Bapak Ibu tidak usah takut, tetapi situasinya semacam itu. Kenapa itu? Itu by design Allah. Bahwa masyarakat dunia yang sudah hampir 7 miliar ini, situasinya itu orang sudah tidak mau mendekat sama Allah, bahkan berhadapan dengan Allah. Ya pasti Allah marah lah. 1% dari 7 miliar mereka menjadi orangnya Allah aja luar biasa. Dan desainnya semacam itu. Jadi situasi gelap ini akan terus dan mudah-mudahan kita semua bisa melampaui itu. Karena itu izinkan saya berbagi tip, mudah-mudahan diri kita, mudah-mudahan keluarga kita, mudah-mudahan keluarga besar kita bisa melampaui hari-hari berat, hari-hari gelap yang panjang ini nanti itu.
tip yang bisa saya sampaikan adalah habis sholat tahajud, cobalah melakukan koneksitas dengan Allah dengan jalan tol. Apa itu yang dimaksud Pak Ketua jalan tol? Pengakuan secara genuin terhadap Allah itu Tuhan kita. Misalnya, hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku. Cukup, sudah cukup. Cukup engkau Allah sebagai Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Muhammad utusan Allah. Coba itu dizikirkan menjadi menu makanan hati. Duduklah setengah jam. Zikir semacam itu. Subhanallah, hasbiyallah, anta rabbi, la ilaha illallah. Hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Ini dicoba. Nanti rasakan setelah 1 minggu, saya berpesan Bapak Ibu, hari-hari berat, hari-hari gelap yang panjang ini, tidak bisa ditahan, direm oleh siapapun, kecuali Allah yang bisa menyelesaikan. Karena itu rangkul Allah itu. Nomor 1 kan Allah itu. Di semua lini kehidupan. Karena itu waktu pembukaan pengajian pimpinan masa depan UMB minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya sampaikan, cobalah hidup ini dibingkai. Le cadre itu kan bingkai. Bahasa Prancis. Sudut yang pertama, hidup ini hanya lillah. Hanya mencari ridho Allah. Sudut yang kedua, billah. Hidup ini harus bersama Allah. Sudut yang ketiga di bawah itu, cobalah fillah. Hidup ini mengikuti jalan Allah. Kemudian sudut yang satu lagi itu, cobalah dipasang lillah. Ilallah. Maaf, ilallah. Hanya bisa kembali kepada Allah. Ada orang hidupnya sudah diridhoi Allah, bla bla bla, sudah bersama Allah. Kemudian jalan yang ditempuh, ternyata ujung hidupnya yang dikatakan Pak Amin tadi itu, ditolak oleh alam. Tidak bisa kembali kepada Allah. Dan ilallah itu milik Allah. Karena itu, 4-4-nya ini, lillah, billah, fillah, ilallah, harus dimintakan kepada Allah. Bukan tiba-tiba gratis. Salat malam, ya Allah, ridhoi hidupku, ya Allah. Ya Allah, ridhoi hidupku, ya Allah. Yang sudah dan yang akan. Ya Allah, izinkan aku, Engkau sertai dalam segala keadaan, ya Allah. Ya Allah, peluklah aku, sayangi aku. Fillah. Izinkan, ya Allah, pada saatnya aku bisa kembali kepadamu, ya Allah. Bapak Ibu sekalian, itu tips saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menghadapi hari-hari berat, hari-hari gelap yang panjang ini bisa kita lampaui. Karena itu, selalu saya ingatkan habis salat tahajud, coba rangkul Allah, coba bicara sama Allah, coba koneksitas, bermesraan kepada Allah. Wallah atau hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Hasbiyallah anta rabbi, la ilaha illallah. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu,
inilah catatan saya supaya kita punya bekal, dan saya sudah memberikan isyarat hari-hari ke depan situasi macam itu, dan tip yang sudah saya berikan mudah-mudahan bisa menambah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, Buya Aminuddin, dan juga tadi diberi pengantar oleh Pak Rektor dan Pak Dekan FAI. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, jam 10 kurang 7 menit. Mengakhiri sambutan atau catatan kecil dari saya tidak tahu apakah setelah ini 1 hari atau 2 hari ke depan saya duluan atau Bapak Ibu duluan. Waktunya terlalu pendek untuk hidup hari-hari ini. Jangan seperti yang diingatkan oleh Buya Hamka yang tadi dikutip oleh Buya Aminuddin tadi itu. Lengah. Dan kalau sudah lengah, yang masuk itu setan. Dan kalau yang sudah masuk setan, wa may ya'fu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton. Siapa yang mengabaikan dalam dirinya tidak ada nama Allah, Allah akan menurunkan di hatinya setan. Wa huwa qarin, kata Al-Quran. Dan dia menjadi teman setia mengikutinya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok ini. Jaga diri, 5 waktunya, ngajinya, dan kebajikan-kebajikan yang lain terus kita tanamkan. Jangan lupa sholat tahajud. Sisakan waktu malam minimal 1 jam, 2 jam. Jangan absen. Sebab kejadian-kejadian besar itu sebelum subuh. Dan orang-orang yang bangun pada saat itu, kelompok orang-orang elit, Kopassus, kelompok orang-orang soleh, dan kita mudah-mudahan masuk di posisi itu. Kalau toh ada kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan kita hindari, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih pada Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Pak Dr. Haji Syaifullah MAG. Mudah-mudahan menjadi satu bekal yang bisa menguatkan kita bersama dalam situasi duka ini dan juga dalam situasi Amin, amin ya rabbal dan alamin. semoga kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri takziah virtual ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Mohon maaf apabila kesalahan dan kesalahan. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pamit. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sama-sama, Bang. Kami pamit mundur, Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Amin, Pak Syaifullah, amin. Sama-sama Bu Yus ya. Iya. Pak Dedi, pilih Sulaiman apa Nabi Ayub? Dua-duanya Pak De. Tawan milih deh. Dua-duanya Pak De. Ya, kandidat profesor dari Pak De. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasanya ya ibadur rahman itu. Badur Rahman.
Udah sama kelompok muda itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadan, Pak Rektor, semuanya saya undur diri. Ya, Pak Ya, Ketua. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak, pamit. Salam, Pak Bu. Izin pamit ya, Pak Rektor. Enggak. Mas Solehan, Mas Dandi, terima kasih. Sama-sama. Ustaz Dedi, sama-sama Kak. Ya, Ya, Mas Dandi, makasih ya. Mas Ini Solehan ya, sami-sami, Mas Pak Noper De. ini, Bang Noper. Sami Pak De, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Izin Dep, ya, Mas Dandi, Mas Lehan, Pak Dedi. Ya, sama-sama. insya Allah nanti naik di YouTube-nya KPI. Allah, iya, ya, Amin. alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah, barakallah. Insyaallah. Masih ada juga.